Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, apa kabar kalian semua hari ini? Apa kabar kalian semua yang lagi dengerin podcast gue hari ini? Atau mungkin kalian yang baru dengerin podcast gue hari ini? Apa kabar kalian semua? Gue doain semoga semuanya positif aja deh. Seperti biasa, wish-wish yang ya gitulah basa-basi di awal. Tapi gue beneran mendoakan kok, tenang aja, gue doain semoga semuanya positif. Semoga semuanya yang kalian lagi kerjain lancar semuanya. Ngomong-ngomong, kita semua, kebanyakan dari kalian semua lagi harus di rumah ya. Social distancing atau mungkin physical distancing, apapun itulah. Semoga kalian yang sedang di rumah bisa mengerjakan kerjaan kalian semua dengan semangat. Jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak godaan untuk malas-malasan di rumah gitu. Dan juga mungkin untuk kalian juga yang harus banget kerja keluar dari rumah gitu ya. Gue doain semoga kalian badannya tetap fit ya. Semoga kalian badannya tetap kuat dalam menjalankan kerjaan lu supaya terhindar dari segala penyakit lah istilahnya gitu. Nah, abis itu gue juga pengen terima kasih buat kalian yang udah DM gue, nge-komen di YouTube atau mungkin ngobrol dimanapun lah itu. Gue pengen makasih buat kalian karena ketika kalian memberi sesuatu saran atau memberi sesuatu komentar gitu, gue justru punya semangat lagi karena kadang ada beberapa komentar yang bikin gue berpikir lagi bahwa oke, gue harus nge-improve podcast gue di Depan Layar Podcast ini gitu. Dan jangan lupa buat kalian yang dengerin podcast gue, yang baru dengerin podcast gue hari ini, bisa juga dengerin podcast gue yang sebelumnya, ada di YouTube, Anchor, Apple Podcast, dan Spotify. Dan untuk kalian yang lagi dengerin podcast gue hari ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya ketika teman kalian mendengarnya bisa juga nge-share ke gue apa pandangan mereka tentang podcast gue hari ini dan podcast gue yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, pada podcast hari ini podcast yang di luar dari pemikiran gue sendiri, dan podcast ini adalah satu istilahnya request dari seorang subscriber yang kemarin dengerin podcast gue dan dia bilang dia pengen gue ngomongin tentang hal ini, pandangan gue gimana, terus tentang itu seperti apa gitu. Nah, seperti lu lihat di judul podcast gue hari ini, gue bakal ngomongin mengenai sesuatu mengenai diremehkan gitu. Atau mungkin gue juga bakal ngomongin dari sisi meremehkan, karena gue pernah melakukan dua hal itu. Gitu. Oke, kita ngomongin tentang meremehkan dulu ya. Mengenai yang namanya meremehkan orang lain atau mungkin meremehkan apapun lah. Meremehkan itu adalah sesuatu hal yang dimana lo lakukan itu tuh dalam tujuan lo itu tidak yakin akan sesuatu, tidak yakin akan sesuatu hal yang akan terjadi, sehingga lo berpikir secara logika, lo berpikir secara logis, atau lo berpikir secara pesimis bahwa sesuatu hal itu tidak bisa terjadi gitu. Dan yang namanya meremehkan itu tidak selalu terjadi kepada orang lain. Maksudnya adalah lu tidak selalu meremehkan orang lain saja, tapi lu juga pernah yang namanya meremehkan diri sendiri meskipun lu tidak sadar akan hal tersebut gitu. Nah, apalagi kalau misalnya kita ngomongin yang namanya diremehkan, pasti semua orang pernah yang namanya diremehkan oleh orang lain. Entah itu lu sekarang umur berapa, tapi gue yakin selama orang hidup dari awal sampai sekarang masih hidup gitu ya, yang namanya diremehkan itu pasti terjadi. Kenapa? Karena manusia itu makhluk logika. Ada logikanya di dalam manusia, yang dimana kita bisa tahu bahwa oh ini nggak logis nih apa yang lo inginkan. Oh ini yang lo pengenin nggak bakal logis nih. Atau mungkin ketika lo punya logika tersebut, itu akan menciptakan sebuah pemikiran pesimistis gitu. Jadi ketika lu punya impian yang besar, lu kadang meremehkan diri lu sendiri dan lu menjadi pesimis untuk melakukan hal tersebut. Atau mungkin mendengar atau melihat impian orang lain dan lu pikir secara logika gitu ya. Logika dan realita. Yang terjadi adalah lu memberikan
pandangan logika lo ke orang lain, dan orang lain menjadi pesimis terhadap apa yang ingin mereka lakukan gitu. Dan yang namanya diremehkan atau meremehkan itu selalu terjadi pada diri kita semua, bahkan mungkin sampai detik ini gitu. Nah, mengenai yang namanya diremehkan itu pasti banyak yang rasain ya tadi, seperti yang gue udah bilang tadi. Dan ketika rasa diremehkan atau meremehkan itu, justru itu adalah sebuah faktor yang menciptakan bahwa ketika lu meremehkan orang lain atau lu diremehkan orang-orang lain, itu akan menjadikan sesuatu hal yang membuat lu atau orang lain tidak bisa berkembang gitu. Orang lain atau lu yang merasa diremehkan gitu ya, pasti akan merasa mundur, pesimis, dan tidak berkembang, tidak bisa maju gitu. Nah, habis itu ketika lu ngomongin tentang diremehkan atau meremehkan, justru pelaku terbanyak yang gue lihat ya, yang secara pengalaman gue deh ya, yang namanya diremehkan itu tuh selalu pelakunya tuh itu aja, yang dimana itu adalah orang-orang terdekat gue gitu. Nah, ketika kita ngomongin yang namanya meremehkan atau diremehkan gitu ya, kenapa sih kok gue bisa bilang bahwa kebanyakan orang bakal ngomong justru pelakunya adalah orang-orang terdekat lo? Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya adalah simple. Jawabannya justru karena orang-orang terdekat lo adalah orang-orang yang mengenal lo lebih baik daripada orang-orang lain yang tidak terlalu mengenal lo gitu. Khususnya seperti orang tua atau teman-teman terdekat lo aja. Ketika mereka mendengarkan sesuatu yang tidak logis dari kepala lo, sesuatu yang tidak mungkin bagi mereka, tidak mungkin ya, tidak mampu mereka melakukan hal tersebut. Tapi ketika lo menceritakan sesuatu mengenai hal tersebut, yang terjadi adalah mereka tuh meremehkan lo atau menganggap bahwa itu tidak bisa terjadi dengan lo yang mengerjakannya gitu. Kalau misalkan lo yang mengerjakannya, kenapa? Karena mereka tahu sifat lo, karena mereka tahu apa yang lo punya, karena mereka tahu background lo gitu. Sehingga yang mereka lakukan adalah memberikan logika secara cepat, judge secara cepat kepada lo bahwa lo tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin mengenai sifat meremehkan itu, sebenarnya tidak selalu berpacu pada logika seseorang, tidak selalu berpacu pada cara berpikir sistematis pada setiap orang. Sebenarnya sifat meremehkan sifat meremehkan kepada orang lain itu terjadi ketika lo memiliki cara pandang lo sendiri terhadap orang lain. Maksudnya gini, bayangin lo punya temen lo itu orang yang jago main piano misalkan. Nah, lo mengenal dia sebagai seorang pianis yang handal. Tapi suatu saat ketika dia ngomong, gue pengen bikin bisnis bisnis makanan misalkan, gue pengen jualan roti misalkan, lu bakal bilang kalau lu itu kan bukan seorang pebisnis, lu itu kan cuma seorang pianis misalkan, seperti itu. Dan terjadi seperti itu. Ketika terjadi seperti itu, orang bakal mengira bahwa lu itu meremehkan dia. Kenapa lu meremehkan dia? Karena lu kenal dia sebagai seorang pianis, bukan seorang pebisnis, ya enggak? Dan lu lupa bahwa yang namanya manusia itu selalu berkembang dan berubah gitu. Tidak ada manusia yang diam dan stagnan selama bertahun-tahun di dalam hidupnya gitu. Dan lu itu lupa akan hal itu, sehingga lu tuh istilahnya lu akan berkata kepada dia bahwa dia itu tidak mampu, tapi dengan keadaan yang dimana lu mengingat bahwa dia hanya seorang pianis gitu, sementara dia ingin menjadi pebisnis sekarang gitu. Lu lupakan hal itu, sehingga terjadilah sesuatu tindakan yang namanya meremehkan orang lain gitu. Dan itu tuh sebenarnya terjadi pada semua orang loh. Maksudnya nggak selalu teman-teman lu doang, tapi yang bisa terjadi, yang paling terjadi itu justru orang tua atau keluarga lu. Keluarga lu mungkin ketika lu kecil, mereka mengingat bahwa lu itu anak yang pandai belajar, rajin belajar, sering belajar, tiap hari baca buku misalkan, baca buku, ngerjain PR, semuanya lancar. Tapi mereka lupa bahwa di dalam diri lu itu tiba-tiba ketika lu lagi sekolah, lu belajar futsal sama teman lu misalkan. Sehingga ketika lu ngomong ke orang tua lu bahwa lu ingin menjadi seorang pemain sepak bola misalkan,
mereka punya rasa doubt. Apa sih doubt bahasa Indonesianya? Ragu. Ketika lu ngomong pengen menjadi pesepak bola, mereka bakal ragu. Kenapa? Karena apa yang mereka lihat di rumah lu, di rumah lu dan orang tua lu, yang mereka lihat adalah lu anaknya pandai belajar, rajin belajar. Sementara di luar sana, yang mereka tidak lihat, lu itu belajar bermain futsal atau sepak bola gitu. Dan kembali lagi bahwa yang namanya mengenal diri lu itu ya cuma diri lu sendiri, bukan orang tua lu, bukan pacar lu, bukan pasangan lu, bukan teman lu. Ujungnya diri lu sendiri. Meskipun lu punya salah satu orang yang benar-benar dekat sama lu gitu ya, pasti tetap aja yang paling kenal sama diri lu ya lu cuman lu sendiri gitu. Yang tahu kemampuan lu cuman diri lu sendiri, yang tahu batas atau limit lu ya cuman diri lu sendiri gitu. Nah, secara kita tidak sadar pun kita selalu melakukan hal tersebut, seperti yang tadi gue ceritain. Tapi nggak cuman ke orang lain doang. Kadang kita tuh meremehkan diri kita sendiri. Ketika kita meremehkan diri kita sendiri, yang terjadilah kita selalu pesimis. Itulah kenapa ada optimis dan pesimis gitu. Ketika seseorang itu memiliki sifat optimis, mereka tuh tidak meremehkan diri mereka sendiri, justru mereka menyemangati diri mereka sendiri. Tapi ketika lo memiliki sifat pesimis, itu justru ketika lo itu meremehkan diri lo, meremehkan kemampuan lo, meremehkan daya juang lo, sehingga yang terjadi adalah lo menyerah gitu aja sebelum melakukan apa-apa gitu. Dan itu merupakan hal yang sebenarnya hal yang lumrah sih, hal yang biasa dilakukan oleh semua umat manusia gitu. Dan itu tuh sebuah hal yang normal lah. Nggak semua orang tuh harus optimis kok. Pasti ada juga orang yang pesimis, karena ya ketika lu memiliki sifat pesimis berarti lu masih punya logika yang jalan gitu aja. Lu masih punya kira-kira kayak semacam judgment yang cepat untuk diri lu ke masa depannya gitu, misalkan gitu. Nah, rasanya kurang cocok, kurang afdol kalau misalkan gue nggak ceritain pengalaman gue mengenai diremehkan dan meremehkan gitu. Karena gue pernah melakukan kedua hal tersebut, dan kedua itu ya, khususnya meremehkan itu ya, itu satu hal yang menurut gue tidak baik sih, tidak bagus lah untuk dimiliki setiap orang gitu. Nah, mungkin ini ada hubungannya mengenai kenapa sih gue bisa bikin podcast sekarang gitu. Kenapa sih gue bisa bikin hal yang sekarang gue sedang lakukan gitu. Jadi gini, gue ceritain dari yang namanya meremehkan dulu deh. Karena meremehkan itu hal yang dulu gue sering lakukan kepada teman-teman gue gitu ya. Mengenai yang namanya meremehkan gitu ya, gue pernah yang namanya meremehkan orang lain. Sering banget dulu ketika gue masih muda lah istilahnya. Ya sekarang juga masih muda sih, cuman maksudnya lebih masa remaja lah gitu lah. Biar lebih gampang. Jadi ketika gue masih masa-masa remaja gitu ya, masa-masa dimana gue tuh egois bisa dibilang gitu. Oke gini, gue tuh punya teman yang dimana dia tuh sebenarnya anak biasa lah, maksudnya dalam artian kayak ya udah orang biasa doang gitu, nggak ada spesialnya tentang hal tersebut, itu tentang orang tersebut maksudnya. Dan yang terjadi adalah gue tuh waktu itu ketika gue lupa gue umur berapa, dan ketika gue sekolah itu gue anaknya sering jualan. Gue sering banget yang namanya jualan. Gue istilahnya kayak hidup gue tuh mungkin 80% itu adalah jualan, nyari uang. Dan ya gue pernah cerita lah dulu kalau di podcast gue yang sebelumnya, gue tuh anaknya sering jualan. Dan ketika itu tuh gue punya temen satu anak gitu ya, dia nanya ke gue, lu jual makanan tuh berapa sih gitu. Kan waktu itu gue jualan makanan di sekolah gitu ya, gue bilang gue jual ceban 10.000 gitu. Dan temen ini gue itu bilang kalau dia pengen jualan juga katanya kayak gue gitu. Dan ketika gue mendengar hal tersebut gitu ya, gue ngerasa bahwa apaan sih orang di sini yang paling sering makan makanan gue cuman, maksudnya yang paling sering jajan makanan itu justru kebanyakan anak itu beli makanan gue. Nggak mungkin lah ada anak-anak yang beli makanan lo gitu. Dan situ gue berpikir bahwa ini kayaknya nggak mungkin sih, nggak mungkin gue punya istilahnya gue nggak mungkin punya saingan atau kompetitor gitu di kelas gue gitu, di sekolah gue yang menjual makanan juga gitu. Dan ketika gue mikir seperti itu, gue lakukan terus penjualan makanan gue lanjutin terus aja gue jualan.
Dan yang terjadi apa coba lu bayangin, temen gue itu dia jual makanan seharga 15.000, dan di situ gue udah ngeremehin banget, gue udah arogan gitu. Mana sih kayak orang macam apa yang beli makanan seharga 15.000, mahal banget, gila gitu. Dan ketika gue diemin aja itu orang gitu ya, dan yang terjadi adalah makanan dia yang lebih cepat laku daripada gue gitu. Dan itu satu hal yang menurut gue kayak apa ya, kayak bikin gue membuka mata gue lah istilahnya, membuat gue menyadari bahwa apa yang gue lakukan itu salah gitu. Ketika gue meremehkan dia gitu, yang terjadi adalah makanan dia itu lebih laku. Kenapa? Karena 15.000 itu lebih kenyang. Dan ternyata gue meremehkan uang jajan teman-teman gue gitu. Dan itu bener-bener hal yang terjadi ketika itu gitu. Itu bener-bener hal yang apa ya, yang bener-bener realitanya ketika masa-masa itu gitu. Dan ketika apa ya istilahnya, kayak ketika gue waktu itu melihat hal tersebut terjadi, di situ gue justru membuka mata gue. Oke, gue tidak boleh meremehkan orang lain lagi, karena orang lain itu mungkin sudah berbeda dari orang lain tersebut yang sebelumnya, yang gue kenal sebelumnya gitu. Dan dari situ gue mulai belajar bahwa gue harus menghargai orang lain, gue harus mencoba untuk menyemangati orang lain, karena tidak semua orang memiliki sifat mundur atau sifat pesimis yang besar seperti orang-orang pada umumnya gitu misalkan. Dan itu tuh mulai menjadi salah satu apa ya, menjadi salah satu turning point gue lah. Ketika waktu itu, sekarang gue mau ceritain mengenai rasa diremehkan. Dan ini tuh hal yang benar-benar sakit banget sih buat diri gue gitu ya. Karena gue udah mulai mencoba untuk tidak meremehkan orang lain, tapi justru sekarang gue yang merasakan yang diremehkan orang lain. Dan itu tuh merupakan hal yang bisa dibilang kayak bisa bikin gue mundur lah istilahnya, pesimis gitu. Jadi gini, mungkin dari kalian udah pernah denger lah ya cerita hidup gue, bahwa gue tuh keluar dari kuliah gitu ya. Gue keluar dari kuliah semenjak umur 18. Jadi 3 bulan 4 bulan setelah gue kuliah itu gue langsung keluar gitu. Dan kalau misalkan lo tahu, gue ceritain aja di sini ya, gue ceritain secara belak-belakan aja lah ya, gue ceritain secara luas gitu ya. Sebenarnya alasan gue keluar kuliah adalah gue tidak suka dengan sistemnya. Gue tidak suka dengan cara mereka memberikan pelajarannya. Gue tidak suka dengan cara belajarnya dan prakteknya. Gue nggak suka banget yang namanya melakukan segala sesuatu hal itu tuh harus berkelompok. Karena gue lebih merasa bahwa gue bisa berkelompok tapi harus dengan orang-orang yang punya pandangan yang sama. Sementara waktu gue kuliah itu tuh teman-teman gue tuh kebanyakan tidak punya pandangan yang sama, sehingga gue memutuskan untuk melakukan segala sesuatu sendiri. Nah, ketika gue melakukan segala sesuatu sendiri itu, justru yang terjadi adalah gue tuh merasa bahwa oke, gue kayaknya harus keluar kuliah deh. Gue kayaknya harus melakukan usaha gue sendiri. Gue harus berusaha sendiri. Gue harus menciptakan segala sesuatu sendiri gitu. Dan gue tuh punya istilahnya apa ya? Gue punya satu tekad gitu dalam diri gue bahwa gue pasti bisa melakukan hal ini. Gue pasti bisa melakukan hal tersebut. Gak ada yang gak mungkin menurut gue gitu. Tapi lu tahu nggak apa yang terjadi setelah itu? Gue di situ udah apa ya istilahnya, kayak gue udah kayak bukan arogan ya, bukan egois, tapi lebih kayak ke pede gitu. Gue udah pede banget gue bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Tapi yang terjadi ketika gue keluar kuliah adalah gila loh. Semua orang kayak ngatain gue, asli. Gak terkecuali keluarga gue sendiri loh. Bener-bener kayak keluarga gue sendiri, temen-temen gue, mau itu deket atau jauh, dan orang-orang yang gak kenal sama gue tapi mereka kenal sama keluarga gue. Dan mungkin lu pernah bilang bahwa yang namanya diremehkan itu sakit. Ya emang bener itu bener bisa bikin gue pesimis loh, karena itu bener-bener gue bener-bener mental breakdown di sana, di masa tersebut. Gue inget banget gitu ketika masa-masa 2018 bulan November, Desember, Januari lah. Itu benar-benar masa terberat gue, karena ketika gue keluar kuliah, gue langsung merasa down banget. Gue langsung merasa gue langsung merasa tidak ada harapan lagi buat gue melakukan semuanya sendiri gitu. Dan kalau misalkan lu tahu lah ya, gue ceritain aja ya. Kalau misalkan lu tahu ketika gue sedang melakukan segala sesuatu sendiri itu,
gue lagi berusaha sekuat tenaga mencapai impian gue, ada salah satu teman orang tua gue gitu ya, dia nggak kenal sama gue juga nggak kenal sama sekali dengan dia, dan dia tuh tiba-tiba bilang bahwa gue tuh anak yang gagal gitu, gue tuh anak yang ya istilahnya anak yang tidak punya masa depan lah istilahnya gitu. Dan di situ gue merasa kayak, lu nggak kenal gue nggak kenal lo, dan gue juga nggak peduli sama lo, kenapa lo peduli sama gue gitu. Di situ gue berpikir seperti itu. Dan yang ngomong seperti itu tuh nggak satu orang doang yang ngomong seperti itu, banyak banget. Bahkan orang-orang yang nggak gue kenal pun ngomong seperti itu ke gue melalui keluarga gue, melalui teman-teman gue gitu loh. Dan ketika umur segitu tuh, ketika tahun lalu sih, itu benar-benar tahun lalu sih, di tahun 2019 awal, bulan Januari kalau nggak salah, gue tuh berpikir untuk balik lagi pindah ke kuliah, maksudnya balik lagi kuliah gitu. Gue cari kampus yang baru gitu. Dan ketika gue cari kampus yang baru, gue harus nunggu 5 bulan 6 bulan untuk masuk, karena kan masuknya bulan Juni kan, bulan Juni atau Juli gitu. Dan gue entah kenapa ya, gue puji Tuhan ya, gue berdoa gitu ya, dan ketika di bulan keempat, bulan kelima itu gue disadarkan lagi bahwa ketika gue kembali ke kuliah, berarti gue kembali ke masa lalu gue. Berarti gue kembali lagi ke masa yang dimana gue itu apa ya istilahnya, gue itu tidak me-enjoy hal tersebut. Hal yang gue enjoy adalah gue menciptakan segala sesuatu yang benar-benar gue suka, gue mengerjakan segala sesuatu yang gue suka gitu kan. Dan di situ tuh gue mikir lagi, untungnya gue belum bayar uang kuliahnya, untungnya gue belum masuk, ya udah sih bayar uang kayak ya formulir doang lah gitu. Itu pun gue juga bantu bayar kok ke orang tua gue gitu. Dan istilahnya apa ya, kayak gue mikir lagi di situ, kalau misalkan gue kuliah, gue balik lagi ke kuliah, berarti gue kembali lagi ke sifat gue mencari aman dong, ya nggak? Yang dimana sebenarnya gue tuh tidak suka kuliah, gue tuh seneng melakukan hal yang gue seneng aja gitu. Dan di situ gue mikir lagi, berarti kayaknya gue bakal keluar lagi kuliah deh, mending gue cancel di situ. Dan ketika gue cancel, orang ngatain gue lagi, katanya lu tuh maunya apa gitu, lu kalau nggak kuliah mau jadi apa gitu. Dan mungkin bisa dibilang sampai sekarang tuh terjadi hal tersebut, maksudnya dalam artian kayak kata-kata tersebut tuh masih terjadi sampai sekarang. Tapi ketika gue keluar dari kuliah, gue langsung putar otak gue cobain segala hal supaya gue bisa nyari uang, karena ujung-ujungnya kita nyari uang kok dong, kuliah, ya nggak? Gue usahain gimana caranya supaya gue tuh tidak dikatain sama orang lah. Gue tidak terlalu gue berusaha untuk tidak terlalu dekat sama orang juga supaya gue nggak dikatain gitu. Dan yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah gue tuh sekarang punya istilahnya apa ya? Gue punya bisnis kecil-kecilan lah sama teman gue. Terus gue juga punya financial yang lumayan baik buat diri gue sekarang, yang mungkin gue gak harus minta uang jajan orang tua terus gitu. Gue bisa membiayai diri gue sendiri lah mungkin, tapi mungkin tidak sebanyak seperti biasanya gitu, seperti orang tua gue. Tapi at least gue udah bisa membiayai diri gue sendiri sedikit-sedikit tanpa minta orang tua gue. Dan gue juga bisa, sekarang gue juga bisa bikin podcast. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin podcast gue. Gue bisa mencapai banyak banget subscriber dan audience gue, yang dimana audience gue tuh untuk untuk listener sendiri itu bisa sampai 35.000 orang lebih, yang dimana gue sampai nggak nyangka sama sekali bahwa podcast gue bisa melakukan hal sebesar ini. Dan subscriber YouTube gue udah hampir 1.000, dan gue seneng banget dengan hal tersebut gitu. Maksud gue di sini bukan untuk menyombongkan diri gue, tapi maksud gue di sini adalah gue tuh kembali lagi menjadi diri gue sendiri. Gue tuh kembali lagi mengingat bahwa diri gue sendiri tuh gue maunya apa gitu. Dan gue tuh mengingat lagi kepada diri gue sendiri, dan gue juga mengingatkan untuk orang-orang di luar sana, khususnya lu yang mendengar podcast gue hari ini, bahwa kembali menjadi diri lu sendiri itu adalah merupakan suatu hal yang paling penting buat diri lu di dalam dunia ini. Dulu gue tuh sering banget ngedenger orang yang ngatain gue, dan gue merasa bahwa gue tuh langsung down di situ. Gue tuh ngerasa bahwa bener juga ya kata orang lain, kayaknya gue anak gagal deh.
Tapi gue kembali lagi ke diri gue sendiri. Gue berpikir bahwa yang tahu diri gue sendiri adalah diri gue sendiri. Yang mengenal gue, yang tahu gue, yang menyayangi gue, itu cuma diri gue sendiri gitu. Semua orang punya masalah yang berbeda-beda, sehingga mereka nggak tahu diri gue tuh sebenarnya seperti apa gitu. Jadi ketika gue mau masuk kuliah lagi, gue kembali lagi, keluar lagi, dan gue mulai menjalankan apa yang gue suka, dan hasilnya benar-benar besar sekali impactnya untuk diri gue. Meskipun itu mengambil banyak waktu gitu ya, meskipun itu harus slowly but sure, tapi benar-benar berimpact besar buat diri gue sekarang gitu. Mungkin kalau misalkan gue kembali ke kuliah, gue nggak bakal bikin podcast seperti ini gitu. Mungkin kalau misalkan gue kembali ke kuliah lagi, mungkin gue tidak bisa memiliki financial yang lumayan stable seperti sekarang. Mungkin gue tidak bisa memiliki sebuah bisnis kecil-kecilan sama teman gue, yang dimana gue belajar banyak hal, gue memiliki gue punya pengalaman banyak gitu, dan gue bisa mendapat teman yang baru. Mungkin juga kalau misalkan gue nggak kuliah gitu ya, maksudnya kalau misalkan gue kembali lagi kuliah dan gue tidak melakukan hal yang gue suka, mungkin gue tidak bisa cerita dengan kalian semua gitu, dan mungkin depan layar podcast tidak bakal ada gitu loh. Motivasi buat kalian gitu. Nah, udah ngomongin tentang pengalaman gua, udah ngomongin tentang meremehkan itu apa, udah ngomongin tentang segalanya tentang meremehkan lah ya. Dan kita kembali lagi mengenai sifat meremehkan itu sebenarnya tidak baik, sangat amat tidak baik. Yang namanya sifat meremehkan itu bisa menciptakan sebuah mental breakdown kepada orang lain, sebuah hal yang tidak diinginkan lah yang terjadi, mungkin bukan buat diri lu tapi buat orang lain. Dan mungkin lu berpikir bahwa itu hanya sebuah kata-kata, tapi menurut orang lain itu merupakan sebuah merupakan sebuah fakta yang dimana mereka masih tidak bisa menerimanya gitu. Bahwa ya, ketika lu ngomong seperti itu, sebenarnya mereka punya kemampuan yang lebih daripada omongan lu doang gitu. Nah, kembali lagi bahwa ini tuh hidup lu, ini tuh semua adalah jalan cerita lu. Ini tuh semua adalah buku diary lu di dalam dunia ini. Semua ini adalah hal yang sebenarnya hanya lu doang yang boleh membuat ceritanya. Lu ketika dilahirkan di dalam dunia ini, lu itu dikasih yang namanya buku dan sebuah pensil atau pulpen, yang dimana hanya lu doang yang boleh mengerjakannya. Lu doang yang boleh menuliskan ceritanya gitu, bukan orang lain gitu. Kenapa? Karena yang mengenali diri lu sendiri, yang mengetahui diri lu sendiri, itu cuma diri lu sendiri aja, bukan orang lain gitu. Nah, kembali lagi, yang namanya hidup itu bukan merupakan sebuah perlombaan. Yang namanya kehidupan itu merupakan sebuah perjalanan, bukan perlombaan. Jadi ketika lo memiliki pikiran bahwa wah, ketika orang yang remehin ini harus gue buktikan nih, gue harus membuktikan ke orang yang meremehkan gue bahwa gue berhasil. Menurut gue itu kurang tepat. Gue tidak suka memberikan mencari pengakuan atau membuktikan ke orang-orang yang pernah meremehkan gue. Gue tidak suka seperti itu. Kenapa? Karena gue lebih senang mendapatkan pengakuan atau memberikan pembuktian kepada diri gue sendiri. Biar apa? Biar diri gue sendiri tidak meremehkan gue lagi, sehingga gue tidak pesimis lagi gitu. Gila ya, gue kayak motivator gitu. Tapi bener loh, ini hal yang bener-bener gue rasakan selama ini, hal yang bener-bener gue suka gitu, karena ini bener-bener hal yang merubah hidup gue gitu. Ini yang bener-bener menciptakan depan layar podcast sekarang gitu. Dan habis itu sifat meremehkan itu justru akan membuat orang itu mundur dan terpukul, dan itu tuh bisa menciptakan sesuatu hal yang tidak lo inginkan terhadap orang lain gitu. Jadi di akhir kata, gue mau ngasih tahu aja kalian semua, ketika lo merasa diremehkan, ketika lo merasa dijauhi orang lain, diremehkan, diasingkan oleh orang lain hanya karena lo memiliki sesuatu pandangan yang benar-benar baik untuk diri lo sendiri, lakukanlah hal tersebut. Orang lain itu gak ada apa-apanya
kembali lagi ke podcast gue yang sebelumnya. Lu itu di dalam dunia ini tuh sebenarnya hidup cuman sendiri. Lu itu bukan hidup bersama orang lain. Ketika orang tua lu mati, ya udah, lu bakal hidup sendiri. Ketika lu mati nanti, lu juga nggak bakal terus-terusan menyayangi anak-anak lu. Iya nggak? Semua orang itu hidup sendiri, gitu. Karena di suatu saat nanti, mungkin ketika lu sudah meninggalkan dunia ini, akan ada suatu hal yang lebih besar lagi menunggu lu di sana. Dan mungkin pengalaman lu di dunia ini tuh bakal menjadi sebuah portfolio untuk di dunia yang lain di sana, gitu. Nah, penasaran kan dunia lain di sana tuh maksudnya apa? Nah, itu tunggu di podcast selanjutnya. Gue kasih inilah bocoran untuk podcast selanjutnya, gue mau ngomongin hal tersebut gitu ya. Oke, mungkin sampai sini aja. Jangan terlalu sedih lah kalau misalkan orang meremehkan lu, karena ketika orang meremehkan lu, ya mereka nggak tahu kemampuan lu yang aslinya gitu. Jangan juga mencoba jangan juga mencoba untuk membuktikan ke orang lain bahwa lu hebat, tapi buktikanlah kepada diri lu sendiri bahwa lu itu hebat, gitu. Karena yang mengetahui diri lu ya cuma lu doang, gitu dong. Sampai sini aja podcast hari ini. Sampai sini aja podcast motivasi hari ini. Motivasi selama social distancing ya, supaya tidak gabut-gabut banget gitu ya. Jangan lupa share ke teman-teman lu yang mungkin dia ngerasa diremehin. Jangan lupa share ke orang tua lu. Oh iya, gue punya cerita nih. Yang dengerin podcast gue gak cuma anak muda loh. Gue pernah juga didengerin podcast gue sama orang tua yang umurnya 40-an. Dan mereka terbuka sama pikiran, sama perkataan gue. Pikiran mereka tuh terbuka. Jadi jangan pernah takut kasih podcast gue ke orang tua kalian. Atau mungkin orang-orang yang udah lebih tua lah. Ya siapapun lah, terserah, pokoknya share aja supaya mereka bisa lebih terbuka pikirannya. Dan kalau misalkan ada sesuatu yang harus dikoreksi dari perkataan gue, sesuatu yang harus kalian istilahnya mungkin harus gue perbaiki di podcast ini, jangan lupa untuk komen atau di DM IG gue dan lain-lain, kontak gue aja. Oke? Sampai sini aja. Sampai ketemu lagi di podcast depan layar selanjutnya. Goodbye.